Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dengan nama kelompok yaitu dengan saya sendiri Muhammad Fitra Daha, yang kedua rekan saya Aldigra Raul Marsyal, dan yang ketiga Putra Dwi Anugrah. Kami ingin mempresentasikan tentang mengenal e-commerce. Sejarah singkat e-commerce di dunia. Perkembangan e-commerce berawal dari tahun 1962 dari seorang peneliti asal Amerika Serikat yang bernama Joseph Carl Robinette Leader yang melakukan penelitian terkait networking. Kemudian, di tahun yang masih sama, seorang peneliti dari Massachusetts Institute of Technology bernama Lawrence Robert yang juga melakukan penelitian tentang internet. Dari riset pemerintah Amerika Serikat, awalnya riset ini hanya digunakan untuk kalangan teknis di instansi pemerintahan, peneliti akademis, dan ilmuwan saja. Yang kemudian perkembangannya berlanjut di tahun 1970, mulai dirilis Electronic Fund Transfer atau EFT yang diaplikasiannya masih terbatas hanya bagi kalangan perusahaan besar saja. Perkembangan teknologi internet juga semakin berkembang pesat di era tahun 90-an, yang mulai keluar aplikasi e-commerce pertama dikhususkan bagi pihak perusahaan. Pada masa itu, terjadi komersialis internet dan pertumbuhan perusahaan .com atau internet startup yang semakin menjamur. Pada awalnya, e-commerce atau perdagangan elektronik ini merupakan kesibukan perdagangan yang hanya menggunakan transaksi komersial saja. Misalnya, pengiriman berbagai macam barang komersial elektronik atau digital kepada para konsumen. Sejarah e-commerce pun dimulai lewat perkembangan website. E-commerce semakin terkenal di kalangan masyarakat luas, terutama di tahun 1994. Pada masa itu, banyak jurnalis yang memperkirakan bahwa e-commerce kedepannya akan menjadi sektor ekonomi baru. Dan sejak saat itu, tepatnya di era tahun 1998 hingga tahun 2000, banyak organisasi bisnis dan perusahaan besar di Amerika dan juga Eropa yang mengembangkan website perdagangan sejenis. Sejarah singkat e-commerce di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, sejarah perkembangan e-commerce mulai di tahun 1996 dengan ditandai berdirinya di Viacom Intrabum atau Dinet sebagai perintis transaksi online pertama di Indonesia. Saat itu, transaksi media banyak terjadi di mall online yang disebut dengan D-Mall, yang sukses menampung 33 toko online yang menjadi cikal bakal sejarah asal mula e-commerce di Indonesia. CommerceNet Indonesia menawarkan berbagai macam kemudahan di dalam transaksi jual beli online lewat internet. Indonesia sendiri juga menjalin kerjasama dengan berbagai instansi yang membutuhkan e-commerce untuk melayani para konsumennya, seperti PD Telkom dan Bank Indonesia. Terlepas dari itu semua, ada implikasi di dalam perkembangan sejarah e-commerce Indonesia yang menyadari bahwa perlu adanya etika ketika melakukan transaksi online lewat e-commerce. Gelombang pertumbuhan e-commerce sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Etika ketika melakukan perniagaan lewat e-commerce harus perlu diperhatikan lagi melihat begitu tingginya minat dan antusias banyak orang untuk menggunakan e-commerce dan untuk perkembangan bisnis mereka. Perkembangan sejarah e-commerce di Indonesia melaju begitu pesat, terlihat lewat peran organisasi bisnis yang semakin baik dan menjadikan e-commerce sebagai pilihan banyak orang. Oke, selanjutnya adalah definisi e-commerce. Menurut beberapa ahli seperti Sally Chessman, beliau menjelaskan bahwasannya e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik. Dalam artian bahwasannya e-commerce adalah aktivitas dagang yang mencangkup penjualan, pemasaran barang secara online, tentunya dengan memanfaatkan internet sebagai media penghubung antara penjual dan pembeli. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik
dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Untuk selanjutnya, dampak e-commerce. Untuk dampak positifnya ada 6, yaitu kemudahan dalam berbelanja, meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya lain-lain, kemudahan berbisnis, jangkauan pasar lebih luas, pelayanan lebih maksimal, peningkatan manajemen supplier. Untuk dampak negatifnya ada 5, yaitu masih rawan penipuan online, hilangnya ranah privasi atau rawan pencurian data pribadi, gangguan layanan, kehilangan kepercayaan dari konsumen, persaingan yang cukup ketat. Untuk konsep e-commerce, automation atau otomatis bisnis proses sebagai pengganti proses manual atau konsep enterprise resource planning. Yang kedua, streamlining atau integration, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif atau konsep just in time. Yang ketiga, publishing. Kemudian kemudahan berkomunikasi, berpromosi untuk produk dan jasa diperdagangkan atau konsep electronic cataloging. Yang keempat, interaction, yaitu pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error atau electronic data interchange. Yang kelima, transaction, yaitu kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran atau electronic payment. Jadi apa sih manfaat e-commerce? Manfaat e-commerce lebih hemat biaya. E-commerce mungkin hanya perlu membuat kalau e-commerce mungkin kalian hanya perlu membuat website toko dengan menggunakan berbagai layanan seperti WordPress, atau juga bisa menggunakan platform seperti Spotify jika kamu tidak ingin repot-repot melakukan codingan. Jangkauan pasar lebih luas. Adanya internet membuat kita dapat terhubung dengan banyak orang. Menggunakan e-commerce memungkinkan kamu bisa mendapatkan pelanggan lebih luas, bahkan dari mancanegara. 3. Pengalaman online yang dipersonalisasi. Salah satu keuntungan penggunaan e-commerce seperti pada website adalah Anda dapat membuat mempersonalisasi website sesuai dengan target pelanggan. Anda dapat menyesuaikan tampilan dan pelayanan toko online yang mungkin menarik bagi pelanggan. Yang keempat, mendapatkan akses ke data pelanggan dengan mudah. Selain dapat menyesuaikan tampilan toko, kamu juga bisa dengan mudah mendapatkan akses ke data para pelangganmu. Data tersebut dapat dianalisis untuk perkembangan bisnismu ke depannya. Jika dilihat secara umum, tidak sedikit orang merasa tidak nyaman memberikan alamat email atau nomor telepon mereka kepada penjual. Yang kelima, dapat dibuka 24 jam. Tokomu dapat buka selama 24 jam. Hal ini mungkin karena pelangganmu dapat melakukan pembelian tanpa harus bergantung pada jam operasional toko. Maka tinggal memilih produk yang diinginkan dan melanjutkan pada proses pembayaran. Nantinya kamu dapat melanjutkan proses pengiriman pada hari itu juga atau hari esok. Yang keenam, fleksibilitas. Menjalankan bisnis fleksibilitas ini berkaitan dengan kegiatan bisnis yang bisa dilakukan di mana saja serta kapan saja. Jenis-jenis e-commerce secara universal. Yang pertama itu business to business. Suatu bentuk e-commerce di mana perusahaan akan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain. Disebut model B2B. Contoh model B2B yaitu perusahaan yang membeli perlengkapan kantor langsung dari produsen. Yang kedua, business to public administration. E-commerce dengan model ini hampir mirip dengan B2B. Akan tetapi perilakunya adalah organisasi pemerintah dan bisnis. Contoh B2A, e-commerce adalah jasa pembuatan website untuk sistem manajemen online perkotaan. Yang ketiga, business to consumer. Pada tipe ini perusahaan menjual jasa atau produknya ke pelanggan. Pelanggan e-commerce B2 biasanya pengecer. Contohnya adalah ketika seorang berbelanja dari toko buah online untuk memenuhi kebutuhan di rumah. 4. Consumer to business.
Tidak seperti B2C, e-commerce dengan model C2B merupakan pelaku bisnis perorangan yang menjual produk atau jasa sebuah perusahaan. Contoh model bisnis ini yaitu seorang desain grafis yang menawarkan jasa pembuatan logo ke perusahaan retail dan lainnya. Lima, 6. Consumer to consumer e-commerce dengan model C2C merupakan transaksi online yang terjadi antara dua orang. Contohnya adalah ketika seseorang menjual barang bekas memiliki secara online ke pembeli. Model e-commerce Indonesia. Plus feeds listing iklan baris. Jika Anda sering melakukan pembelian online dengan cara konsumen atau COD, cash on delivery melalui sebuah situs, itu artinya Anda sedang menjalankan model bisnis e-commerce iklan baris atau listing. Untuk menganalisis situasi yang difasilitasi oleh situs e-commerce ini karena pengaruhnya yang melakukan transaksi tersebut. Ciri kedua adalah fasilitas gratis dan pihak pengelola situs e-commerce bagi siapapun yang akan menjualnya. 2. Marketplace. Marketplace C2C merupakan model e-commerce yang juga akan memfasilitasi penggunaannya dalam bertransaksi jual beli secara online. Selain juga mempromosikannya, model e-commerce akan nampak dari kegiatan jual beli yang dilakukan penjual dengan menggunakan rekening pihak ketiga atau escrow perusahaan marketplace tersebut. Yang ketiga, shopping mall. Jika marketplace belanja dan Eleven merupakan bisnis C2C dengan adanya proses verifikasi, maka Blibli merupakan shopping mall yang para penjualnya disebut dengan proses yang lebih ketat. Shopping mall memang memiliki kesamaan di beberapa hal dengan C2C. 4. Toko online B2C, business to consumer. Kalau diketahui penjual yang ada pada kegiatan transaksi adalah berasal dari pihak pemilik bisnis tanpa perantara, maka disebut pastikan bahwa model bisnis e-commerce ini adalah B2C. Dengan sebuah toko online dan website belanja, Lazada, Bineka, Brinika, dan Bilika merupakan beberapa contoh toko online B2C di Indonesia. 5. Toko online media sosial dan instant message. Keberadaan memiliki sosial dan instant message yang menggeliat di Indonesia banyak dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk penjualan online. Maka dari itu kemudian muncullah model bisnis e-commerce toko online media sosial dan IM seperti Facebook, Instagram, BBM, Line, dan lain-lain. Model bisnis ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan komponen followers atau jalinan temannya untuk mempromosikan produk. Penghasilan dari toko online seperti pastinya datang dari produk yang telah laku dijual. Meskipun terlihat sangat mudah, praktis, dan hebat biaya, namun model bisnis ini merupakan kelemahan pada tampilan toko online yang nonton dan tak dinamis. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.